Ya itu ya, jadi termasuk yang warid atau maksur adalah Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu saterusnya. Wa yusannu lan den sunanto apa ala yazida ing yen to ora nambe apa doa ala qadri tasyahudi ngatasé kadar tasyahud wa sholati lan kadar sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini fikih yang sangat saya setuju. Sebaiknya kalau minta sesuatu kepada Allah tidak melebihi sighatus tasyahud atau sighatus sholawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini fikih yang sangat etis menurut saya, sangat beretika. Mosok nyebut Nabi Allahumma sholli ala Muhammad berapa kalimat Allahumma sholli ala 3 kalimat. Padahal Nabi yang mensyafaati kita, yang sudah baik mengeluarkan kita minadz dzulumati ilan nur. Tapi ketika kepentingan kita bisa berkalimat-kalimat. Iku jare Allah mesti ngene, iki piye? Eling Nabi ne tolong kalimat, eling hajate dhewe berkalimat-kalimat. Iku gak ada etika. Lan nek ndonga ku aja nglangkai kadar tasyahud dan salat alan Nabi. Makanya saya itu termasuk orang yang kalau baca sholawat itu jarang berdoa, mau sidik tok di belakang. Jangan sholawatnya sedikit, kemauannya banyak. Makanya sholawat Masisiyah itu menurut saya itu bagus sekali, karena nyifati Nabi panjang sekali. Nabi adalah orang yang manfalakotil anwar waratakotil haqqaiq, disifati banyak, baru minta sedikit. Kalau kamu kan enggak. Allahumma barakati sholat ala Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad ikdi hajatina wa hajati abaina wa abnaina. Terus bakas bapak boe tangga nyebutin Nabi pisan tapi nyebut hajatnya gak barbar. Itu sangat tidak sopan dalam aturan yang benar. Tapi dalam aturan toleransi itu tidak apa-apa. Wong ilmunya baru sampai situ, paham ya? Jadi ini jelas ya. Apa wa yusannu apa tadi itu? Wa yusannu alla yazida ala qadri tasyahud wa sholat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Doa itu ya sunat, tapi usahakan proporsinya jangan lebih panjang ketimbang apa? Syahadat dan sholat. Karena ini menyangkut etika. Menyangkut apa? Etika. Masa nyifati Allah sekenanya, misalnya ingat Nabi juga sekenanya, kemudian ingat hajatnya sendiri panjang. Ini jelas ya, jadi itu etika. Makanya alhamdulillah guru-guru kita ngajari sholawat itu paket lengkap. Kan kita sholawat kita kan paketnya lengkap. Coba sekarang dihitung saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terus paket doanya sedikit. Ya tadi karena kebetulan sampai napalnya kan hanya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar fitnatil mahya wal mamat fitnatil masih dajjal. Jumlah itu dengan sholawat tadi banyak mana? Banyak sholawat itu masih bagus. Ya jadi apa ya menurut saya fikih ini bagus ya. Jadi apa? Disunatkan doa itu tidak melebihi jumlah apa? Tasyahud dan sholat. Kira-kira ya seperti itulah etikanya memang seperti itu. Ya jadi kecuali doa itu panjang tapi kamu tidak niat disembadani, mau bukti butuh yang pangeran. Makamnya Syed Abdul Haddad. Tapi potongannya sampean mesti ndak. Syed Abdul Haddad itu saya berdoa bukan karena saya butuh, untuk menunjukkan saya iftikor dan ibtihal sama Allah. Jadi yang minta itu bukti butuh saja, tapi nggak ingin disembadani. Tak pikir sampean ndak seperti itu. Jaluk tenan, arah disembadani. Jari nak jaluk disukani Gusti, lah kok boten malah sekolah teruskan. Gitu. Watani asyara utai kang kaping 12 iku assalamu salam. Jadi rukun yang ke-12 adalah salam. Wa aqalluhu ta siri-siri salam ku assalamu alaikum. Pakai al. Wal asahu ta sing asa iku jawazu salamun alaikum. Boleh misalnya redaksinya bukan assalamu alaikum tapi pakai apa? Salamun alaikum tanpa al. Al asah utai sing asa al mansus ku la yujzihu ran iku apa salamun alaikum hu ing iki wa. Wallahu a'lam. Wa annahu lan satemene kelakuan iku la tajibu ora wajib niatul khuruji niat keluar sangka salat. Wa akmaluhu te sempurna-sempurnane salam assalamu alaikum warahmatullah. Ya kita kan jadi sebetulnya yang wajib hanya assalamu alaikum. Tapi karena kita taunya assalamu alaikum warahmatullah ya kita semua bilangnya assalamu alaikum warahmatullah. Marrota ini kelan rong ambalan yaminan kelawan arah nganan wasimalan kelan arah ngiwa. Multafitan hale wong sing melengak fil ula ing dalam taslimah sing ula hatta yura sehingga iso den tingali apa khadduhu pipine wong al aimanu kang kanan.
Wa fisaniyati al aisaru iso ditingali pipi sing kiwa. Jadi melengake tenanan. Sekiranya orang di belakang kamu bisa melihat pipi kamu. Tapi itu sunat tok loh ya. Gara-gara sunat banyak yang tidak melakukan. Sebenarnya salam itu sampai gini. Sehingga orang di belakang kamu bisa melihat pipi. Ya kalau dari kanan ya pipi kanan, nanti kalau ke kiri ya pipi kiri. Terus nawiyan hale wong sing niat assalama ing uluk salam alaman ing atase wong an yaminih wa yasari minal malaikati wa insin wa jinnin. Ketika bilang assalamualaikum salam untuk kalian semua. Nah, itu niatkan untuk malaikat yang di kanan kamu atau manusia di kanan. Karena redaksinya harus ada objeknya assalamu alaikum. Salam untuk kalian semua. Kalau gak niat untuk malaikat kan nanti repot. Nak pinggerem tembok atau pager. Pager itu, iya karepe barang mati kok disalamin. Itu kamu niatin, kan kita pasti diikuti malaikat. Yang masyhur ya Raqib Atid. Disalami terus. Ben rodo nak kita salah itu rapati ditulis tenanan. Kenapa? Loh ya betul di hati-hati gitu. Malaikat bagian kesalahan itu kalau kamu salah itu sebenarnya tidak berani nulis. Karena sungkan malaikat yang di kanan. Jadi malaikat itu ya punya sungkan. Kamu kira terus lonang itu enggak. Ada etikanya. Jadi malaikat yang nulis kebaikan sama yang nulis keburukan itu senior yang nulis kebaikan. Sehingga kalau kebaikan 1 ditulis berapa? 10. Kalau keburukan 1 kalau nggak jadi dilakukan malah ditulis baik. Ya kan? Asal nggak jadi loh ya. Nah kalau jadi ditulis tapi agak buram. Karena sekali istighfar disuruh ngapus. Jadi sebenarnya jadi umat Islam itu penak, pokoknya gampang. Tapi jangan terus model dagang. 1 hari saya sudah kebaikan 1, boleh maksiat 10, masih impas ya. Agama tidak boleh dilogika gitu. Lama-lama kamu sholat di masjid haram kan sama dengan 1000 sholat, terus pulang nggak usah sholat 1000 kali ya kan masih ada. Wah ya kacau kalau agama seperti itu ya kacau. Nggak boleh agama dimainkan gitu nggak. Waman tesapani wong ajaza iku apes sapa man anduma saking tasyahud lan sholawat tarot jama mongko nerjemah sapa man. Ana sing maca tarjamah iki sami. Wa ya tarot jamu lidua wa dzikri al-mandub sapa al-ajizu lal qadiru fil asab. Jadi untuk orang yang tidak mampu melafadzkan tasyahud secara bahasa Arab itu boleh pakai apa? Terjemah. Ini enaknya Islam. Dan itu tidak termasuk dianggap kalam ajnabi, kalam yang keluar dari sholat, karena tasyahudnya masih tentang apa? Ibadah. Ya saya teruskan, tapi alhamdulillah di Indonesia itu tidak terjadi. Di Indonesia itu luar biasa. Yang paling awam pun itu pakai bahasa Arab. Makanya tidak usah bayangkan ada sholat bahasa Indonesia. Makanya ada cerita, ini kisah nyata itu. Ada wartawan Indonesia di Gaza, ngeliput perang di tinggi Golan itu di Gaza. Dia nggak bisa bahasa Arab, misalnya bahasa Inggris. Ditanya sama wartawan Timur Tengah, kamu bisa bahasa Arab? Tidak bisa. Nah, ya sudah gitu aja dia ngomong bahasa Inggris sama wartawan Timur Tengah. Setelah sholat, dia jadi imam yang orang Indonesia. Itu fasihnya Masya Allah. Kabiro, walhamdulillah kasiro, subhanallah ibu kroto. Sampai at-tahiyatul mubarakatus sholawatut toibat. Akhirnya dicucuk. Wah kamu tawaduk sekali, bahasa Arab kamu fusha katanya. Karena bacanya benar, kabiron maf'ul mutlak ya nasab. Wa subhanallahi mudhof mudhofilah ya mudhofilahnya jer. At-tahiyatu mubtada ya rofa, al-mubarakatu sifat ya rofa. Jadi semuanya benar. Robbana munada mudhof ya hanya dibuang ya bacanya robbana. Laka khobar muqaddam alhamdulillah mubtada muakhir ya benar. Dicucuk. Dikira dia bahasa Arabnya fusha karena terkibnya enggak ada yang salah. Terus ditanya, "Kamu alim ya?" Enggak, macam apalannya gitu. Jadi luar biasa. Makanya orang Indonesia di mana-mana dihormati. Itu orang Arab. Kalau melihat orang Indonesia sholat tuh mantuk-mantuk. Raine ini kok fasih ngono gitu kan. Karena nggak ada yang salah terkibnya. Ayo coba kamu baca at-tahiyatul barakatus. Oh, itu kalau dengar ahli nahwu kan wah betul itu. Wah, naktul marfu'un. Padahal aslinya ya ora iso pokoke ngono. Asyhadu nyakseni sapa ingsun, wah mutakalim wahda betul. Allahumma sholli wa sholli fi'il amar, betul enggak ada yaknya. Dibinahi ala khaffi harfil illati. Berarti betul terus. Padahal tepaan kan.
Itu hebatnya Indonesia. Coba kalau kita nanti sholat pakai bahasa Indonesia, terus kamu sholat di Timur Tengah, itu kan mesti dianggap aliran. Ini pakai apa? Terus kedua itu kasihan malaikat kalau sama pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab kan malaikatnya paham. Orang ini minta dimaafkan tuh dosanya. Wa maghfirli kan gitu. Kan yang enak no malaikat. Kalau doanya bahasa Indonesia ampuni saya kan harus ada kamusnya itu maksudnya. Jadi itu hebatnya orang Indonesia ya. Jadi kiai-kiai kita meskipun kita orang Indonesia di bab-bab ubudiyah dilatih pakai bahasa Arab. Dan itu hebatnya orang paling bodoh pun paling awam pun hafal. Mukjizat. Menurut saya itu para wali Indonesia itu mukjizat. Coba orang awam penggawaian yang sawah yang Tegal itu bahasa Arab sholat itu hafal semua. Padahal itu tambah awam kan sunat-sunat dibaca semua. Kabiro dibaca, ya kan? Doa ya dibaca. Terus yang wiridan sunat sampean bilang subhana rabbiyal a'la bihamdi itu wajib apa enggak? Enggak wajib, tapi orang awam baca enggak? Baca, yang enggak baca malah sing wis mondok, seperti nak sunat ditinggal. Maka bagian dari kesalahan mondok adalah terus rapati sholat qobliyah. Zaman awam sholat terus. Bareng mondok ora kena apa? Jebule sunat toh. Jadi tambah mondok tambah kacau. Karena apa? Coba anak orang-orang awam yang enggak mondok kalau sujud pasti baca subhana rabbiyal a'la dan pasti 3 kali. Tapi yang kiai sama santri sering enggak baca mentang-mentang apa? Sunnah. Bener mana orang awam sama kiai ya lo dalam hal itu. Jadi kadang kita ini korban ilmu. Ya, kadang kita ini korban ilmu. Coba santri-santri itu, rata-rata kalau sholat baca doa iftitah enggak? Sama ndak usah protes, oh paling Gus Bak ya ngono ora usah ngono. Ya pancen ngono tenan. Tapi ndak saya tok, ini amang ya sama ini teman saya. Ini asegap utune Nabi, nek sholat wis ngono padha wae nek sebab. Mergo mondok, zaman rong mondok diwaca kabira walhamdulillah. Karena kalau enggak baca dibetet gurune. Waca. Dikira wajib. Zaman kita kecil itu ngiranya itu wajib. Bareng nak ngerti sunat, perilaku pertama kita apa? Meninggalkannya. Karena alhamdulillah banyak orang yang tidak alim itu barokah karena supaya sunat-sunat itu dilakukan. Karena sekali alim ditinggal. Oh itu banyak loh orang kaji itu tawafku meneng. Takoki. Sing wong awam maca, takoki. Lah kok meneng ae? Sing rukun iku mutere, donga iku sunat kabeh. Repot wis. Makanya ada riwayat innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Ilmu itu punya arogannya sendiri sebagaimana arogannya orang punya harta. Karena kadang ya apa ya? Ya semoga kita tidak termasuk yang itu. Tapi memang ada sisi-sisi negatif dari ilmu ya karena tadi kalau kadang terlalu lama tahu kalau itu sunat ya akhirnya terus ya meninggalkan tadi ya, tapi ya nggak apa-apa lah memang ya nyatanya sunat. Wayan bilan niat sopal imam niat assalamu ing salam alal muqtadina ing atase makmum sing anut salate imam lawahum utawi para muqtadun sing para makmum niat ar-radda yang buna ar-radda ing balesi alaihi ing atase salamin imam. Terus apa? Salat terakhir ditutup dengan assalamu alaikum warahmatullah. Idealnya juga diniati keluar dari salat. Nah, kenapa penting diniatkan keluar dari salat? Karena setelah salam pertama itu memang benar-benar kamu sudah ada salat. Karena yang jadi rukun adalah salam pertama, salam kedua itu sunat. Makanya secara fikih itu lama berdebat. Apa sebaiknya setelah itu makmum berdiri? Sebaiknya loh, bukan syarat sah. Apa sebaiknya makmum langsung berdiri? Apa sebaiknya nunggu imam salam kedua? Ada ulama yang mengatakan yonta ini tapi si sediluk wae. Khawatirnya nak imamnya lali terus gak usah salam kedua. Terus resiko kedua adalah Rabtus sholat biman laisa fi sholatin. Setelah imam salam pertama, artinya statusnya imam masih sholat apa enggak? Enggak kan? Berarti makmum menghubungkan sholat dengan orang yang sudah tidak sholat. Jadi itu menjadi masalah fikih. Paham ya? Sehingga ya sudahlah kita standar saja. Ya jangan terlalu nunggu. Ya tapi ya jangan terlalu cepat.
Ya yang umum saja lah, yang umumnya orang. Cuma sampean tak ajari fikih kan, sampean minta saya di sini kan ngajar fikih, sampean jangan protes. Nanti orang kudus jadi begini, kok tidak usah gitu, ilmu ya ilmu saja, tidak usah diprotes. Setelah imam salam pertama, statusnya dia masih sholat apa enggak? Enggak kan? Sudah keluar dari sholat. Artinya kalau makmum terlalu lama, dia mengikatkan sholatnya dia sama orang yang statusnya sudah tidak sholat. Paham ya? Tapi kalau kamu terlalu langsung berdiri, kamu kan tidak tahu kepastian assalamu lagi sin podok mem. Kok ada as langsung muatek. Ini makmum balik, lowong belum selesai kok. Ya pokoknya gitulah sama nanti kalau soleh ya bisa sendiri lah. Pokoknya sudah gitu. Saya hanya ngajarkan secara apa status fikihnya, apa status fikihnya seperti itu. Ya. Jadi salam yang benar-benar rukun itu hanya salam pertama. Dan karena salam pertama sudah dilakukan imam, artinya imam itu wis tidak sholat. Anda kalau sampai terlalu lama, berarti menggantungkan sholat kamu dengan orang yang sudah tidak sholat. Nah ini yang saya akan memberi maklumat ke sampean. Ini penting saya utarakan. Terus ada keunikan dan ada perbedaan. Kalau sampean sholat, imamnya itu biasanya habis sholat madhep mana? Umumnya di kiai ini sampean tetap madhep kiblat apa madhep ngalor? Cara Indonesia. Ayo yang madhep kiblat, kiainya madhep kiblat ngaco. Yang gampang itu. Kiblat. Yang serong, buka serong kayak wong nakal ya. Madhep utara, madhep ngalor. Apa? Berapa? Imamnya sampean madhep ngalor. Terus nak sing madhep ngetan? Nggak ada kan? Mau nambah japo yang madhep ngetan kubu sebelah, aneh. Ya udah usah gitu. Itu filosofinya begini. Nah ini penting ya, penting saya jelaskan. Di tek-tek hadis sahih, saya ulang lagi di tek-tek hadis sahih. Itu Rasulullah setelah salam itu redaksinya aqbala alaina biwajhi. Maka Nabi menghadap ke kita dengan wajahnya. Berarti kira-kira kalau di Indonesia menghadap mana? Timur. Tapi itu tidak konsisten. Konsisten itu ahyanan, tidak konsisten itu ahyanan. Nah, kenapa guru-guru kita tetap madhep kiblat? Karena afdhalul jihad itu kiblat. Kadang guru kita kadang menghadap apa? Utara. Tapi sebagian guru kita juga kadang menghadap ke timur, misalnya langsung ngaji. Itu filosofinya gini di beberapa syarah di Fathul Bari itu. Nabi itu kan sholat, dengerin ya, Nabi itu sholat. Makmumnya itu rata-rata itu kadang 7 kilo dari dalamnya Nabi. Dengerin ya, berapa? 7 kilo, udah pakai motor ninja enggak, 7 kilo pakai onta. Kalau sampean bilang 7 kilo pakai motor kan, resikonya apa? Ini dengerin, awas kalau salah. Berarti kalau salah sanad. Maksudnya sampean yang salah, bukan saya. Artinya andekan tak ulang lagi, andekan Nabi tetap berposisi menghadap kiblat, maka makmum yang baru datang tuh ngira Nabi masih sholat. Sehingga kadung Allahu Akbar langsung duduk, karena ngiranya Nabi masih, padahal Nabi sudah tidak. Maka untuk mengantisipasi itu Nabi memaklumatkan diri dengan ahwalnya, perilakunya, beliau menghadap makmum supaya ada kepastian kalau beliau sudah selesai sholat. Sehingga karena illatul hukmi seperti ini, kita fleksibel, kadang madhep kiblat, kadang madhep ngalor, kadang madhep nge. Itu ada filosofinya, orang gagah-gagahan. Ada yang madhep ngetan terus. Pokoknya Nabi seperti ini, tidak seperti itu. Semua perilaku Nabi yang tidak wajib itu disara-sara disebut ahyanan. Sesekali tempo. Maka yang penting bagi imam itu begini. Yang penting setelah selesai salam itu tunjukkan kalau sholat kamu selesai. Makanya banyak yang astagfirullahaladzim buantar untuk menunjukkan ini sudah mulai wiridan badas sholat. Jadi sebetulnya kalau menurut fikih beling itu boleh saja kamu mengatakan bar salam wasbar lo dulu. Tapi itu kan beling sekali masuk bar sholat. Tapi itu bagus untuk kelas kamu maksudnya supaya ada kepastian bahwa sholatnya sudah selesai. Oh, Nabi itu lah. Lebih sesat lagi yang di belakang ini.
Itu ada ilmunya, sampean cek di Fathul Bari. Supaya kenapa saya cerita ini biar yang menghadap ngalor ya gak fanatik, yang menghadap ngetan juga tidak. Karena itu hanya untuk menunjukkan kalau Nabi sholatnya sudah selesai. Coba bayangkan Nabi itu idola kan, sudah jauh-jauh 7 kilo. Ke situ naik onta atau naik kuda. Terus ngerti Nabi masuk madhep kiblat, mesti cara sampean, alhamdulillah Nabi urung salam kan gitu. Barang wis melok lungguh dibeli Nabi, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Lah terus makmume beling, wah rugi lah. Ngepek, mosok makmum Nabi kok muni rugi. Mari Nabi ra kondo nak wis bar. Perkara ndak kira-kira seperti itu. Nah, daripada perkara Nabi secara ahwal menunjukkan kalau sholatnya selesai Nabi menghadap makmum sebagai maklumat kalau sholatnya sudah selesai. Clear ya? Sehingga kamu tidak perlu berdebat sunat mana Gus, madhep ngalor sama madhep ngetan. Malah takok sunat. Ngaji sik lagi takok. Senengane gugat. Ya ngaji sik, alim sik lagi takok. Lah nek salim rasa takok ya alhamdulillah. Tapi ini ndak usah alim takok gugat. Mana sunahnya kalau Nabi madhep ngalor? Saya tak takokno, mana sunahnya cangkem elek? Kan yo ora ono. Angger wong kok mbok so lama-lama. Mana sunahnya kalau Nabi pernah di Indonesia? Malah panjang kan apa? Ndak usah gitu ya ngaji. Jadi di sarah-sarah itu diterangkan sana kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza takallama salasan ahyanan di suatu tim. Gitu juga Nabi kadang sholat itu hanya astagfirullah salasan suman sorofa. Beberapa kali Nabi sholat itu hanya baca istighfar 3 kali suman sorofa. Ya sudah segitu aja. Ada yang Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ada riwayat yang sabbahallah salasan wa salasin wa hamdallah salasan wa salasin wa kabbarallah salasan. Terus kiai-kiai khusuk semua yang ahyanan ini dikombinasikan jadi satu. Jadi kita yang ahlul ilmi ini eskal. Wong Nabi itu paketnya satu-satu, tapi oleh kiai khusuk itu semuanya dirangkum jadi paket lengkap. Bunga isi cash rendah mulai dari 0,03% membuat pinjaman dan hidupmu lebih mudah. Segera ajukan pinjaman untuk pencairan cepat, hemat waktu. Khusyuk itu semuanya dirangkum jadi paket lengkap. Ini ya ada, tasbihnya ya ada, doanya ya. Maka makmum-makmum yang kesibukan ini bingung. Ini gimana ini kok paket lengkap? Kan lama akhirnya. Lewong sholat yang rukun saja lama nggak boleh, apalagi wiridan. Maksudnya bukan terus nggak boleh ya enggak. Maksudnya yuk mikir makmum. Makanya di antara ciri khas Indonesia itu walinya sebagian diyakini dari Samarkand, dari Tashkent, Uzbek, sebagian tentu. Itu saya ketika mondok di Mbah Mun, itu Mbah Mun yang mimpin sholat. Itu kalau wiridan ya separuh sudah bubar. Saya pernah di Lirboyo melihat ya separuh sudah bubar. Ternyata yang kelakuan kayak gitu ada di Uzbek. Meskipun imamnya mursyid separuh bubar. Itu tradisi yang bagus, harus ditiru. Artinya harus ditiru gini, untuk menjaga konstitusi wong nunggu buru ono separuh. Untuk menjaga konstitusi kalau nggak wajib ada yang bubar. Kalau semuanya nunggu berarti ini mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu bahaya kalau dalam konstitusi ilmu. Said Abdullah bin Husain bin Thohir yang ngarang Sulam Taufik itu diantara masalah besar dalam ilmu apa? Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sehingga para ulama itu yang ikuti Sulam Taufik yang dikarang Said Abdullah bin Husain bin Thohir, benar ya? Abdullah bin Husain bin Thohir. Itu kalau muridnya wiridan terus dia mau, cung ora wajib kok wiridan terus, kok dikira wajib. Tapi nak tahu ora tahu wiridan ya dia sunat ora tahu mbok lakoni gitu. Nah itu akhirnya di Indonesia itu bagus, pondok-pondok besar di Indonesia kalau kiainya, padahal yang imami kiainya. Apalagi ketua keamanan malah ditinggal. Oh penggane nangkep wong kan gitu. Saya dulu pernah sholat, Mbah Mun nggak ngimami, yang ngimami ketua keamanan. Itu belum takbir separuh sudah bubar. Karena kecewa, kan kita ingin makmum Mbah Mun, ngapain ini yang maju? Wah repot. Ya jadi tradisi itu jangan pahami yang macam-macam ya. Bubar separuh, anggap saja menjaga konstitusi ilmu bahwa tidak boleh yang nggak wajib berstatus wajib.
Tapi yang tetap wiridan nggih monggo, mungkin tidak punya kesibukan. Sehingga Quran itu fleksibel. Orang baik itu siapa? Orang baik adalah yadhkuruna wa qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim. Jadi wiridan tidak harus lungguh. Sambil berdiri ya boleh, sambil jalan ya boleh. Fa idza qudiyatish sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran. Itu ayat wazkurullaha katsiran itu setelah fantashiru ya sudah, kalau mau bubar ya bubar enggak apa-apa. Tapi harus selalu ingat Allah. Jadi dulu itu ulama dulu itu rileks. Makanya di kenangan hadis-hadis sahih, famin naman kada, sebagian kita begini, sebagian kita gini. Padahal itu masih disaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena enggak boleh ijabu malam yajib. Dari Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir, pengarang Islam Taufik, di antara kesalahan dalam ilmu adalah apa? Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sehingga Rasulullah saking menjaga konstitusi itu. Rasulullah itu figur yang luar biasa. Sampean sowan bupati atau sowan kiai, bar rokok, bar tangi turu. Kira-kira sopan apa enggak? Enggak sopan kan? Harus sikatan dulu. Sebab itu normalnya sikatan itu wajib kalau mau sholat. Mau sowan kiai wes sikatan. Tapi Nabi kalau mewajibkan sikatan, maka melanggar konstitusi ilmu. Karena mewajibkan sesuatu yang tidak. Padahal Nabi berhak, karena beliau Nabi, musyarrek. Tapi Nabi ngedikannya kelihatan ngeper. Tapi ngeper ini menunjukkan Nabi betapa mutabakhir fil ilm. Laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholat. Umpama gak masakoh ning umatku, siwak tak wajibno. Karena secara etika harusnya wajib. Tapi secara konstitusi nyatanya tidak wajib. Nah karena baina ini, kira mana nih baina? Ya antarane iku, Nabi ngendikane laula an asyuk. Nabi itu suka qiyamul lail, itu suka sekali, bukan enggak sekedar suka. Sehingga beliau qiyamul lail di masjid. Tapi ketika sahabat ikut qiyamul lail lagi, Nabi enggak keluar lagi. Karena takut dianggap wajib. Itu Nabi. Makanya saya itu sebenarnya kepengen puasa Senin Kemis, tapi anggar kiai kok puasa Senin Kemis kok dikira wajib. Mengenai aku ora tau puasa. Maksudnya aja ditiru, ini mau cerita. Ini agak-agak arogansi ilmu, tapi memang harus ada yang jaga konstitusi ilmu. Ini saya punya teman ya amang rokokan. Mungkin untuk menunjukkan ada kaul sing ngarani oleh. Wah, buktinya aku rokok. Tapi saya enggak rokok. Jadi harus ada yang menjaga konstitusi. Saya sering ngecek beberapa hadis. Nabi itu kalau ada sesuatu yang positif, inginnya itu diwajibkan. Tapi secara konstitusi enggak wajib. Misalnya menggambarkan betapa pentingnya taatnya istri sama suami. Nabi ngendikan gimana tuh? Kalau saja boleh, seseorang makhluk boleh sujud sama makhluk, maka saya akan memerintahkan seorang istri bersujud sama suaminya. Tentu suami yang tidak kayak sampean, maksudnya itu gambaran. Sampean harus disujudi. Ora dipisoi sampai gitu kan. Artinya Nabi itu menjaga konstitusi ilmu itu luar biasa. Ya kayak tadi, normalnya sikatan itu wajib enggak? Wajib kan, normalnya loh. Karena tangi turu berrokokan. Terus muni Allahumma lakal hamdu. Tapi kalau diwajibkan secara konstitusi tidak wajib. Tapi secara etika wajib. Makanya ketikanya ngeper laula an asyukko alam. Sekarang tak beri contoh lagi. Ndak ini ngaji. Saya tadi sudah pamit sama Habib Bidin, saya kalau Rejab itu memang enggak ngaji sudah. Jadi saya peraih bukan ada masih di Damaran, nanti saya tinggal satu pertemuan. Rejab ruah puasa itu saya tidak ngaji seperti ini. Jadi jeda. Anggap aja sinau menel, pulaan. Karena memang kalau mau Rejab itu banyak yang khataman di rumah. Jadi saya fokus ngurusi santri yang mau apa. Tapi memang itu adat saya seperti tadi. Saya sudah matur Habib Bidin, matur Habib Amang, Habib Ali sudah. Memang artinya nggak ada apa-apa, bukan karena bosan sampean. Ya rontok lah mungkin, tapi bukan karena itu. Saya beri contoh. Sekarang doa paling mustajab itu jam berapa? Kalau jam Indonesia kira-kira jam 3 kan atau setengah 4 lah. Kenapa harus ada sholat isya yang di Kudus jam berapa misalnya sholat isya? Biasanya setengah 8, anggap aja setengah 8 lah aman kalau jam. Maka Nabi ini ngeper, tapi ngepernya pinter, ngeper dari ilmu, bukan ngeper dari ragu. Ngeper itu ada dua, ada ngeper karena nggak ngerti, ada ngeper saking pinternya.
Kayak saya ini kalau ngaji sampean itu kan ngeper. Di satu sisi sunat karena diminta Habib bikin, di sisi lain setengah dosa meninggal pondok. Itu mesti ngeper kalau orang alim ngeper. Kayak sampean ngaji ini. Saya tidak tahu malaikat ditulis ngaji cari ilmu. Apa nggak dari masalah di rumah? Tidak tahu saya. Itu orang alim pasti ngeper. Beda tipis ya. Itu mesti, itu bukan mungkin, mesti. Coba status Anda ini nyari ilmu apa nggak dari masalah? Sebagian yang nyata nyari ilmu yang nggak punya masalah, sebagian yang memang. Maka penjaga kuburan di wali-wali tak tanya, wong sing tukang ziarah, ya ngene Gus, nak ziarah sak jam, biasanya wong bener. Nah, telung dino alamat ket. Itu bukan karena hebat, mesti utangnya akeh. Apa meneh nak sak wulan, wah, rondok ya, mesti rondok buron batal. Maka Mbah Mun pernah cerita ke saya. Jadi kiai itu ya sinau, kadang itu ya keliru. Keliru apa? Ternyata gini. Dhisik aku latihan ngiyai iku nek ana bocah prainan ning pondok tak puji. Wong prainan kok gak mulai, berarti cah sregep. Pernah Mbah Mun sebagai orang soleh itu husnudzon. Suatu saat ditakoki, "Cung kok ora mulai wong prainan? Timbang ning omah kan ngarit, Mbah." Kagetnya Mbah Mun. Lecok. Cung tiwas husnudzoni gitu. Ya kan daripada ning omah prainan ngarit kan ada ning pondok. Coba kalau sampean ini di rumah. Wah, ambek bojomu, kono anak murusi. Lawang tutup, wedhus mlebokno. Daripada gitu ngaji gitu. Tapi ya ada yang, tapi tidak semua. Saya yakin tidak semua, cuma banyak. Enggak, ini bukan suudzon, ini ilmu. Ilmu itu tidak suudzon. Ilmu itu analisis, apa? Analisis. Itu betul loh, saya meskipun guyon itu punya sanad. Nabi itu setiap kali ada perempuan hijrah ke Madinah, pertanyaan pertama gimana? Kamu ikut saya karena iman billah wa rasuli, apa kamu ada masalah dengan suami? Jadi kalau sekarang kamu ngaji, ini ada masalah sama istri, apa nyari ilmu? Ayo jawab. Kalau nyari ilmu, buktinya dapat apa enggak? Kan nyari tidak perlu ketemu, Gus ya, sudah dibantah. Saya teruskan ya. Betapa Rasulullah itu luar biasa. Menjaga konstitusi ilmu, tapi yang menjaga etika. Sudah, kalau doa mustajab 3:30 atau jam 3. Kenapa sholat isya 7:30? Yang di waktu yang tidak begitu itu Nabi pernah sholat isya itu 3:30 kalau jam Indonesia kira-kira. Sampai Umar masyhur. Nama Sibyan, orang-orang sudah tidur. Wah, Umar sampai bengok-bengok supaya Nabi itu bangun. Tapi bangunin Nabi gak berani. Pokoknya bikin agak gaduh supaya Nabi memperhatikan. Itu nggak ada sholawatan pakai terbang. Kalau ada mungkin terus sholawatan. Akhirnya Nabi rawuh, senyum-senyum. Saya tahu kalian protes karena sholat saya tidak lazim. Biasanya 7:30 kok ini 3:30 kira-kira gitu. Tapi laula anasyqa ala ummati. Andai kan saya tidak beratkan umatku, yang benar sholat isya ya jam seperti ini. Karena ini saatul ijabah. Jadi Nabi itu antara mengakui kalau itu saatul ijabah karena yanzilu rabbuna iku idza yabqa sulusul lailil akhir. Tapi dengan kenyataan kalau itu diteruskan masyaqqah bagi umatnya. Tapi kalau Nabi tidak pernah melakukan, dikira waktu afdol sholat isya tetap 7:30. Padahal ada yang afdol yaitu 3:30. Atau jam 3 atau 3:30. Maka Nabi ngendikannya 2 kali. Kalau saja tidak memberatkan umatku, maka mereka akan saya ajak sholat isya ya jam seperti ini. Karena jatuh pada saatil ijabah. Tapi kan berat. Berat gak kalau sampai ajak isya 3:30? Berat apa berat sekali? Berat sekali. Jadi ilmu itu harus dijaga konstitusinya. Ya, ilmu itu konstitusinya harus apa? Dijaga. Kayak tadi wa aqalluhu Allahumma sholli ala Muhammad. Meskipun kita tidak akan praktekkan sholawat dengan hanya Allahumma sholli ala Muhammad, tapi harus kita jaga. Ben nak ngelatih sholat wong awam sing lagi gelem sholat tidak langsung memberatkan. Coba wong awam lagi sholat kok latih nganti innaka hamidum majid Allahumma inni a'udzubika min adzab, ora sida sholat karena kesuwen. Jadi makanya ada paket minimalis. Bayangkan orang yang baru sholat, ada paket ideal. Bon gitu. Terus saya mohon sekali konstitusi ini dijaga. Terus sebagai kenangan ini tak bacakan yang saya kemarin baca ya. Ini di kitab Hasyatut Turmusi juz 3 halamannya 83. Ya, di kitab apa? Hasyatut Turmusi dikarang Syekh Mahfud Termas.
Beliau adalah murid daripada Sohibul I'anas Sayyid Abi Bakar apa? Syato. Jadi kalau sanad saya ya saya Mbah Mun misalnya Mbah Zubair. Mbah Zubair di antara gurunya itu Kiai Fakih Mas Kumambang, beliau pernah ngaji Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud ngaji sama Sayyid Abi Bakar Syato, terus ngaji Sayyid Zaini Dahlan, terus sampai saya Utsman Ad-Dimyati sampai Rasulullah sallallahu alaihi